Sahabat sekalian yang saya muliakan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa bersama-sama kembali untuk membicarakan berbagai hal tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan bagaimana kita memperlakukan atau menangani pasien dengan lebih baik lagi ke depan di bidang endokrinologi. Hari ini atau siang hari ini saya kebetulan diminta untuk membicarakan tentang precision medicine khususnya di bidang endokrinologi. Untuk itu saya terima kasih kepada panitia, Dr. Putu juga sebagai Ketua Perkeni Cabang Malang atas kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini. Semoga pengantar ini bisa memberi pencerahan kepada kita sekalian bagaimana nanti ke depan kita harus bersikap sesungguhnya ketika precision medicine ini sudah diberlakukan di Indonesia atau kita mengimplementasikan precision medicine ini. Dan saat ini Departemen Kesehatan sudah memulai tentang precision medicine terutama di bidang diabetes. Oleh karena itu barangkali ke depan nanti kita bersama-sama untuk mengimplementasikan precision medicine ini untuk kepentingan pasien. Disclosure, tidak ada konflik kontras karena ini memang murni scientific. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kita menjalankan praktek kedokteran di masa lampau. Pada umumnya, kita menangani pasien, khususnya di dalam terapi, itu mengeneralisir pasien itu menjadi kelompok-kelompok. Sambil contoh misalkan, pada bidang diabetes, maka kelompoknya ini dengan metformin. Yang lainnya dengan sulfonylurea, yang lainnya dengan GLP-1 dan seterusnya. Tetapi kita tidak melihat sebetulnya apakah pasien ini akan memberikan respon yang sama untuk masing-masing terapi yang kita berikan. Di sini kita bisa lihat bahwa efek daripada pengobatan yang kanan itu, satu terapi itu memberikan efek bermacam-macam, bisa baik, bisa steady state, bahkan bisa menimbulkan efek yang tidak menguntungkan. Ke depan dengan adanya precision medicine ini, implementasi ini, maka sebelum kita menentukan suatu terapi, kita menetapkan dulu profil daripada pasien sehingga benar-benar obat yang kita berikan itu selalu memberikan efek yang bagus, bukan menimbulkan efek samping dan sebagainya. Nah, future medicine itu adalah di situ tadi. Kita mengidentifikasi pasien secara detail, termasuk nanti dalam bidang biomolekuler, genetik. Kemudian dari situlah kita memilih obat yang tepat bagi pasien sehingga hasilnya selalu hasil yang baik. Ini adalah penjelasan tentang precision medicine sementara, bahwa tiap orang itu mempunyai spesifikasitas genetik yang berbeda-beda. Sehingga kalau misalkan kita memberikan satu substansi pada pasien A, mungkin efeknya tidak akan sama dengan pasien B, di mana background genetiknya berbeda. Kemudian kita lihat bahwa sebetulnya individu masing-masing itu di dalam suatu lingkungan yang berbeda-beda juga. Nanti Pak Andi cerita tentang nutrigenomik itu bagaimana nutrisi mempengaruhi genetik. Nah, akibat perbedaan lingkungan juga, maka kemudian respon genetiknya juga berbeda. Sehingga dengan sendirinya obat yang kita berikan satu obat macam yang sama, respon pada masing-masing pada masing-masing pasien itu akan berbeda. Ini adalah dasar daripada precision medicine sebetulnya. Oleh karena itu sebetulnya di dalam implementasi precision medicine ini, maka sebetulnya menggunakan informasi genetik di dalam kita memberikan pelayanan pada pasien, khususnya di dalam pemilihan obat. Bahkan kalau kita bisa menggunakan precision medicine ini dengan tepat, maka sebetulnya sejak dini bisa digunakan untuk prevention. Bukan hanya sekedar untuk milih obat, bahkan juga bisa memprediksi tentang kemungkinan timbulnya komplikasi berikutnya. Karena mapping genetiknya sudah diketahui. Jadi perjalanan penyakitnya juga diketahui
dengan sendirinya kita bisa mencegah jangan sampai terjadi penyakit. Kalau terjadi penyakit, kita cegah jangan sampai terjadi komplikasi. Dan itu dasarnya adalah spesifisitas daripada genetik masing-masing. Nah, oleh karena itu kelihatannya memang susah. Kelihatannya susah karena kita tidak terbiasa berbicara dari dasar dari genetikanya. Sehingga kemudian seolah-olah ini suatu hal yang sangat baru sekali. Nah, inilah kejelasan yang definisi yang disampaikan oleh FPA tentang precision medicine. Itulah sebenarnya pendekatan manajemen penyakit ya, dengan menggunakan informasi molekuler, baik genomik, transkriptomonik dan sebagainya, yang omik semua itu. Nanti banyak sekali omik yang kita bicarakan. Kenapa kok itu yang dibicarakan sebagai nanti kita menangani suatu pasien? Karena itu masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Nah, tadi sudah saya katakan, ini bisa bukan hanya digunakan untuk milih terapi, tapi juga untuk prevensi dan juga untuk pencegahan komplikasi. Pathway-nya itu sebenarnya sederhana sekali. Bahwa tiap-tiap individu, pada tiap-tiap individu itu dilakukan sequencing DNA untuk mengidentifikasi masalah genetik sejak dini. Mungkin mutasi atau delesi dan sebagainya. Kemudian ke depan ini akan menjadi apa nantinya? Oleh karena itu kalau kita dalam konteks pencegahan, maka ketika kita sudah mengetahui model genetiknya, maka kita bisa melakukan intervensi, apakah pola hidup dan sebagainya, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing orang. Kemudian dari data tadi dimasukkan kepada suatu gudang data, sehingga sebenarnya ada big data. Sekarang ini sudah ada big data, karena GWAS sudah ada, jadi kita sudah punya data genetik sebetulnya, dan itu di-cloud. Nantinya kita bisa mengakses data tadi. Untuk apa? Untuk memprediksi pasien. Ini butuh apa, ini nanti jadi apa. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan adanya artificial intelligence memang dibutuhkan. Kita membutuhkan big data tadi, ketika kita akses, kita analisis, membutuhkan AI. Karena tanpa AI mungkin otak kita nggak akan tanda petik nututi bahasa Jawanya ya. Nah, kemudian itulah kemudian data tadi, hasil analisis kita gunakan untuk menangani pasien. Jadi pathway tadi sebenarnya diterjemahkan lebih jelas di sini bahwa sebetulnya kita sejak dini melakukan suatu analisis biomarker dari masing-masing individu. Kalau Anda pergi Denmark, sejak bayi lahir itu sudah dilakukan mapping genetik. Sejak bayi lahir, dan itu datanya masuk di sana, dimasuk di dalam Central Statistic Bureau. Dan data itu nanti tiap dokter yang memang punya hak bisa mengakses. Sehingga pasien A sejak bayi maunya ke depan jadi apa, itu sudah bisa diprediksi. Untuk supaya tidak jatuh ke dalam penyakit tertentu, di sana ada suatu lembaga lain, municipally, yang akan mengatur supaya ini tidak timbul sakit. Jadi intinya adalah pertama kita mengkoleksi biomarker dari masing-masing genetic map dari masing-masing pasien, kemudian yang kita bisa identifikasi melalui biomarker diagnostik. Nah, itu kita kumpulkan tadi yang saya katakan di big data tadi. Nah, tadi sudah saya katakan sebetulnya, kalau kita bisa menggunakan precision medicine dengan baik, maka sejak dini kita bisa melakukan prevensi. Kalau sekarang prevensi untuk penyakit itu kan umum. Mencegah makanan yang tertentu, olahraga dan seterusnya. Tapi dengan adanya mapping daripada genetik masing-masing, maka kemudian prevensinya itu bisa bermacam-macam berdasar kebutuhan masing-masing tadi. Kemudian ini bisa digunakan untuk diagnosis. Nanti saya tunjukkan ya beberapa, nanti contohnya aja. Dan juga kemudian pilihan treatment nanti kita tunjukkan. Nah, ini adalah benefit daripada precision untuk pasien, kemudian untuk healthcare system, dan kemudian
untuk menemukan tanda petik obat-obat baru yang lebih sesuai, bukan hanya sekedar general, lebih spesifik. Nanti juga akan saya tunjukkan supaya kita bisa memahami. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyinggung sedikit bagaimana sebetulnya protein itu didevelop. Karena itulah nanti ujungnya daripada data-data untuk precision medicine, ya. Di yang kecil itu, yang sebelah kanan, sel itu ada intinya, dan di situ ada kromosomnya. Kromosom itu adalah untian DNA. Kemudian nanti kita lihat bahwa DNA ini akan menyandi suatu protein melalui proses transkripsi, kemudian splicing, folding, dan seterusnya, sehingga terjadi terbentuk protein. Dari sini aja, kalau ada kelainan daripada DNA-nya, itu akan menimbulkan protein yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda pula. Itu kalau dari DNA-nya. Kemudian misalkan pada proses transkripsinya juga jadi masalah, maka proteinnya juga berbeda lagi. Splicingnya bermasalah, dan seluruh urutan daripada proses pembentukan protein ini bisa terpengaruhi oleh sesuatu, dan itu menimbulkan masalah protein, sehingga entah strukturnya atau fungsinya akan berbeda. Akibatnya fungsi tubuh kita akan berbeda. Oleh karena itu di dalam precision medicine ada yang dikatakan genomik, karena kita ngomong DNA-nya. Kemudian ada ngomong transkriptomik, kemudian proteinomik, dan seterusnya. Jadi setiap jalur tadi disebut sebagai omik. Kesalahan-kesalahan di situ kemudian itu yang menimbulkan kemudian data-data kalau kita kumpulkan untuk memprediksi yang akan datang. Kita lihat di sini lebih sederhana. Genomnya DNA-nya menghasilkan DNA itu yang tadi ujungnya tadi daripada yang menghasilkan protein itu, kemudian DNA tadi mentranskripsikan, maka kemudian di situ prosesnya ada terganggu, dan seterusnya. Itulah yang nantinya akan muncul omik, nama omik, banyak sekali omik. Nah, omik itu bisa dari dalam selnya sendiri, bisa dari luar sel. Kalau misalkan nutrisi dari luar sel, disebutnya nutrigenomik, ya. Jadi hal-halnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, maka kemudian, maaf nggak bisa nunjuk ya. Yang sebelah, kalau dari saya kanan, itu kita lihat di sini bunderan merah paling dalam, itu ada fenomik, genomik, transkriptonomik, dan seterusnya. Itu kalau kita berbicara di dalam selnya sendiri. Tapi kalau kita misalkan kita lanjutkan, ini ada farmakogenomik, ada nutrigenomik, ada mikrobiomik. Itu faktor-faktor luar yang mempengaruhi gen. Dan itu menimbulkan juga masalah pada nanti pembentukan protein yang fungsinya atau strukturnya ataupun fungsinya bisa menjadi masalah. Nah, ini tadi yang saya katakan. Dari gen DNA-nya kemudian ujungnya adalah protein formation. Tetapi kemudian di bawahnya itu kita lihat ada sel struktur dan fungsi sel enzim, itu protein. Kemudian menjadi sel fungsi. Kok aneh ini rasanya, tadinya saya ngomong protein, kok tuh ujung-ujungnya sel structure. Nanti kita lihat ya, sebetulnya itu sangat berkaitan. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, yang tengah dulu aja, ini skema daripada sel, yang coklat ini adalah dinding selnya, kemudian yang ungu itu adalah nukleusnya, dan kemudian ada beberapa protein di dinding sel.
ada KIR6, SUR1, kemudian kalsium channel dan seterusnya. Itu adalah protein-protein semua. Dan kalau itu bersatu seperti ini membentuk struktur sel. Dinding selnya kemudian ada bagian-bagian sebagai reseptor, sebagai kanal dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan ini tadi sambil contoh misalkan ada kelainan di gennya, ekspresinya berubah, maka kemudian akan terjadi berbagai masalah. Ini salah satu contoh adalah sitoskeleton seperti yang gambar yang di atas itu, di sini, itu akan mengalami masalah. Kita tahu sitoskeleton itu digunakan untuk menjaga bentuk sel dan juga untuk jalannya protein untuk berkomunikasi. Jadi misalkan ada kalsium berkomunikasi dengan PKC dan seterusnya, itu adalah salah satunya melalui sitoskeleton ini. Dan seterusnya. Jadi artinya bahwa sebetulnya ketika gen ekspresi tadi mengalami masalah, maka kemudian protein-protein yang disandi juga mengalami masalah, maka struktur selnya juga bermasalah. Akibatnya fungsi selnya juga bermasalah. Nanti contoh-contoh lebih jelas akan dianukan lagi. Sampai contoh ini insulin ya. Yang di sebelah kiri A itu insulin dengan beta dan alpha change-nya. Kemudian yang di sebelah kanan itu insulin reseptor. Bagaimana ini bisa berhubungan? Salah satunya adalah ada domain tirosin kinase. Kalau ini normal, bisa berhubungan antara protein insulin dengan protein reseptor insulin. Tetapi kalau ini masalah, seperti yang di bawah ini ada masalah, maka ini tidak match. Sekarang kalau kita tidak match, sering berakibat fungsi insulinnya bermasalah. Kita sering menyebutnya adalah resistensi insulin. Karena insulinnya enggak ada insulin tapi enggak bekerja. Padahal sebetulnya ini adalah masalahnya adalah masalah di insulin, bukan masalah di reseptornya. Nah, oleh karena itu pemahaman seperti ini barangkali akan memberikan gambaran ke depan bahwa sebetulnya kita memang jauh lebih mempunyai harapan menangani pasien jauh lebih benar lagi ya. Kita lihat diabetes itu heterogenitasnya itu demikian banyak. Mulai dari insulin resisten aja, MODY, tipe 1 dan seterusnya. Sekarang saya lihat satu aja, yang MODY dari heterogeneous diabetes. Maka kita lihat di sini, subtype-nya MODY itu ada sampai 14. Baru MODY. Gen yang berperannya itu adalah demikian banyak. Kemudian etiologinya atau manifestasinya banyak macam. Ada yang insulin secretion defect, kemudian ada yang sensingnya. Nah dengan sini mestinya kita kalau MODY biasanya maternity onset diabetes and young, mungkin kita masih pakai OAD, tapi kita nggak pernah menuju yang mana ini sebetulnya. Nggak tepat sekali, kita hanya secara general mengatakan, oh ini saya kasih metformin untuk mengurangi resistensi, saya tambah insulin untuk menambah insulinnya. Padahal belum tentu insulinnya kurang, ya. Nah, sekarang bagaimana di klinik? Saya kembali belajar aja dari disglisemi. Saya tidak mengatakan diabetes. Karena disglisemi itu variasinya bisa mulai dari insulin resistant, produksi yang bermasalah, atau glucose excretion yang bermasalah. Nah, disglisemianya sendiri itu bisa hiper dan bisa hipo. Dan bisa yang di tengah, saya tidak ngomong yang di tengah. Kita lihat hiperglikemi dan hipo. Yang satunya yang paling ekstrim insulinoma, yang kemudian yang paling kiri misalkan aja akibat tipe 1. Lalu kemudian ternyata setelah dipelajari, faktor genetik ikut berperan di semuanya ini. Kita nggak pernah mengatakan bahwa misalkan tipe 1 udahlah pokoknya pakai insulin selesai. Nanti kita lihat sebenarnya ke depan akan lebih baik lagi kalau kita bisa tahu. Ya. Kita contoh dari tipe 1. Sekarang ada beta cell defect, kurang insulin. Maka kemudian setelah didiagnosis di bawah itu terapinya cuma substitusi insulin.
Ya. Kemudian kalau kita lihat mekanismenya, maka kita lihat ada genetik predisposisi yang mengakibatkan kerusakan beta sel. Dan itu kalau kita lihat rangkaian ini, maka sebetulnya beta sel itu mengalami destruksi akibat faktor nomor 1 genetik, karena genetiknya ada masalah sehingga struktur beta selnya mungkin bermasalah. Kemudian setelah timbul manifestasi, maka kemudian terjadilah suatu rangkaian imun proses yang makin memperberat masalah daripada tipe 1. Bisa saja kerusakan ini akibat adalah adanya antigen. Sehingga mungkin kita lihat ke depan ini. Yang sebelah kiri itu, yang A, itu adalah kerusakan dari beta sel. Ya, akibatnya ada antigen. Sekarang terapinya insulin. Tapi ke depan nanti kita lihat, kita memberikan autoantigen vaksin. Dan sekarang sudah diidentifikasi beberapa autoantigen vaksin. Seperti yang di bawahnya A tadi. Ada yang beta sel, ZNT8, PDX1, dan seterusnya. Jadi nantinya dengan precision medicine, maka kita bisa menangani pasien menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita contoh insulinoma itu sebetulnya adalah adanya suatu tanda petik tumor yang menghasilkan insulin berlebihan. Sekarang pendekatannya adalah ketika terjadi hipo, dikasih glukosa, mungkin steroid, mungkin somatostatin, dan mungkin kalau nggak berhasil surgery. Tapi kalau kita kembali kepada biomolekuler, maka kemudian ke depan ada harapan baru bahwa sebetulnya penyebabnya adalah DNA metilasi. Apakah mungkin ini kita perbaiki sehingga kemudian kita tidak memerlukan operasi dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya precision medicine memang memberikan harapan kepada kita sekalian. Nah, ini contoh yang heterogenitas dari beta diabetes tipe 2. Ada faktor lipotoxicity, glucotoxicity, ada faktor internal dan sebagainya. Sekarang kita urai satu-satu. Kalau kita ngomong ini, maka ini masalah-masalah genomiknya. Kalau kita ngomong ini, proteinomiknya. Kalau kita ngomong yang sebelah ini, nutrigenomik, metabolik. Jadi artinya satu masalah itu bisa saja disebabkan oleh berbagai masalah yang kemudian itu memerlukan pendekatan sendiri-sendiri. Kembali kita ngomong tentang beta sel dulu. Beta sel sendiri ternyata heterogen. Tadi yang saya ambil contoh yang ujung kiri tipe 1, yang ujung kanan insulinoma. Sekarang bagaimana yang tengah, yang tipe 2? Kita lihat sekarang. Kalau kita mengkultur beta sel, misalkan kita mau menanam stem sel beta, maka kemudian pertumbuhannya itu melalui 8 fase sebetulnya, bukan hanya 7 stage. Yang fase ke-8 fase senescent, fase tua. Kita lihat di sini ada berbagai protein marker yang di bawah kotak-kotak, misalkan OCTA4, NANOG, SOC2 dan seterusnya. Itu adalah transkripsi faktor yang bisa kita identifikasi sekarang. Nah, untuk pengobatan dengan menggunakan stem cell, maka yang paling berhasil itu kalau kita memberikan matur beta sel. Bukan yang di awal masih endoderm, masih primitif gut tube, itu bukan, tapi langsung ke sana. Atau yang pancreatic progenitor. Tapi menjadi masalah berikutnya bagaimana mengendalikan matur beta sel itu tidak menjadi senescent atau mengalami apoptosis. Jadi walaupun kita sudah mengenal stem cell terapi untuk diabetes, masih butuh waktu panjang untuk kita bisa betul-betul mengendalikan masalah yang ditimbulkan. Ini tadi sudah saya sebut, saya terusin aja. Nah, sebetulnya ADE dan EASD itu sudah sepakat bagaimana mengembangkan precision medicine ini. Sekarang mereka masuk di fase 2 tahun 2020 sampai 2023. Apa yang mau dikerjakan?
mengadakan berbagai penelitian atau review literatur. Karena itu kemudian akan memberikan dasar daripada kita melakukan langkah berikutnya. Jadi kita masih di situ. Kemudian nanti di fase ketiga, riset-riset yang sesungguhnya yang dibutuhkan untuk lebih memperbaiki teori-teori pada fase yang kedua ini tadi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita tadi sudah berbicara bahwa sebetulnya precision medicine itu membutuhkan tempat data. Satu. Yang kedua membutuhkan alat akses data. Yang ketiga membutuhkan alat untuk menganalisis data. Dan seterusnya, kemudian sampai memilih obat-obatnya. Nanti contohnya ada. Semua ini tadi membutuhkan AI. Dan sekarang sudah dimulai. Maka ke depan nanti sejawat sekalian sudah harus paling enggak membaca tentang precision medicine, bagaimana langkah-langkah kita sekalian. Kita lihat di sini ya. Ekosistem harus ditunjang. Kenapa? Kerjasama dokter dengan pasien, teamwork, itu menghasilkan data. Dan itu harus masuk ke dalam suatu sistem yang disepakati. Untuk itu bisa kemudian bisa digunakan lebih lanjut, ya. Oleh karena itu, kita lihat di sini sebagai skemanya, sebetulnya adanya big data, kemudian Internet of Things itu yang harus kita kuasai. Kita kemana-mana menggunakan internet, akses data, analisis dan sebagainya, Internet of Things. Dan itu kemudian memang akhirnya mau nggak mau kita juga harus belajar Revolution Industry 4.0. Karena itulah yang kemudian kita bisa memahami kenapa kemudian big data yang demikian banyaknya beredar, sekarang sudah ada, itu bisa kita manfaatkan dengan suatu pemahaman kita tentang bagaimana mengimplementasikan industri 4.0 yang dasarnya adalah Internet of Things. Nah, sebagai ringkasan sebenarnya precision medicine itu memberikan harapan bahwa kita akan menangani pasien itu lebih baik lagi. Tetapi kemudian membutuhkan hal-hal yang harus kita develop. Genome sequencing, kemudian data-data yang harus kita kembangkan, yang harus disimpan secara baik. Kemudian kita bisa mengaksesnya, memanfaatkannya, memilih sesuatu untuk kepentingan pasien, apakah dalam konteks prevensi, pengobatan, atau kemudian mencegah terjadinya komplikasi. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.